5, 4, 3, 2, 1. Alir, 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 kong lirsa alir, lirsa alir, 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 kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, bagus. Semuanya sudah sehat, sudah sarapan ya? Ya, oke. Berarti sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Baik. Oke, silakan Dimas, kita mulai pelajaran hari ini dengan dipimpin berdoa ya. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan mengawali dengan doa ini, pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, kemudian ilmunya bisa bermanfaat, barokah untuk kita semua. Amin. Untuk absensi hari ini, seperti biasa di pekan pertama ini, Bapak untuk melakukan absensi yang saya panggil langsung dengan kata-kata hari ini. Sudah siap di pikiran kalian kata-kata apa yang tepat untuk pagi ini? Siap ya? Ya, bagus. Bapak panggil Ahmad Subairi. Hadir. Ya. Quote-nya hari ini apa? Artinya apa itu? Woi, bagus. Ahmad Ribiansah tidak masuk. Adam Rangga. Semoga itu bisa memotivasi kalian untuk belajar, semangat belajar. Dan arah-arah dari quotes yang kalian sampaikan itu rata-rata kalau tidak hidup bahagia, hidup dengan keberkahan dan masa depan yang cerah. Gitu ya. Ya, bagus. Baik anak-anakku, seperti biasa kita akan belajar hari ini berkaitan dengan cerpen. Nah, sebelum di minggu yang lalu sudah belajar tentang pengertian dan ciri-ciri dari cerpen ya. Jadi berkaitan dengan definisi dan ciri-ciri dari cerpen. Oke, baik. Tujuan kita belajar hari ini yaitu dengan kegiatan membaca dan berdiskusi, nanti diharapkan kalian itu bisa menentukan unsur-unsur intrinsik ya yang membangun dari sebuah cerita pendek. Kemudian membaca dan berdiskusi peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik pembangun cerita cerpen. Nah, jadi pada hari ini selain kalian memahami unsur intrinsik, nantinya diharapkan bisa menganalisis. Apakah kalian suka membaca cerpen? Siapa yang belum pernah membaca cerpen? Kira-kira pernah membaca belum? Tentang apa cerpen yang kalian baca biasanya? Beda cerpen dengan komik ya. Jangan-jangan baca komik dibilang membaca cerpen. Baca cerpen apa baca komik? Atau baca dongeng? Dongeng ya. Nah, itu bedanya. Jadi dongeng, fabel, cerpen itu sama, prosa fiksi sebenarnya, tetapi itu
berbeda. Nah, cerpen ini sedikit relevan dengan usia kalian saat ini. Jadi kalau dari bau-bau quote yang kalian sampaikan tadi, itu ada yang romantis, ada yang ketakwaan, ibadahnya ya mengandung unsur religius dan sebagainya. Nah, jadi cerpen ini agak-agak sedikit mengarah ke remaja levelnya. Jadi kalau anak-anak kan dongeng biasanya ya. Kemudian ada fabel, ada hikayat, itu orang yang tua biasanya kalau hikayat. Nah, baik, kita mulai sekarang. Apa itu cerpen? Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini ya. Jadi mulai dari ciri-ciri cerpen. Kemudian definisi dari cerpen. Ya, ciri-ciri cerpen mulai dari alur tunggal, kemudian tokohnya juga sedikit, kemudian latarnya terbatas, paling-paling dalam satu ruangan saja. Ya. Kemudian tema dan nilai kehidupan juga terbatas dalam cerpen. Kenapa dibatasi atau dalam jumlah sedikit? Karena cerpen itu cerita pendek. Dia tidak lebih dari 1.500 kata. Ya. Nah, ini definisi dari cerpen. Minggu lalu kita sudah membahas ini. Ya. Ada yang bisa membaca ini? Terbaca enggak dari belakang di situ? Terbaca ya? Oke, bagus. Jadi ini kita sudah belajar ini minggu lalu. Nah, sekarang Bapak langsung masuk ke unsur intrinsik. Jadi unsur cerpen itu sebenarnya ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Artinya dari dalam kita bisa menemukan secara langsung dalam cerpen yang kita baca. Ya. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik itu membangun dari luar. Artinya kita tidak bisa mencari unsur intrinsik itu secara langsung, ya, secara langsung dari tulisan di cerpen itu. Tetapi kita bisa menangkap ya apa yang mempengaruhi. Hal-hal yang baik, membantu teman, perhatian sama orang-orang sekitar, itu ya. Nah, baik, itu adalah unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Berikutnya, Bapak punya sebuah cerpen tentang cerpen yang sudah ada. Itu ada, Bapak siapkan linknya dengan barcode. Silakan bisa menggunakan HP-nya, keluarkan HP-nya, kalian scan itu. Yang mau baca nanti sudah ada juga di situ, ya. Ini video pembacaan cerpen sudah ada semua. Tinggal kalian dengarkan. Oh ya, Bapak mau bagi kelompok terlebih dahulu. Nanti Bapak sebutkan namanya ya. Silakan kalian berkelompok sesuai nama yang Bapak panggil. 17 siswa ya. Ya, oke, berarti 4 ya. Bapak tunjuk untuk ketua kelompoknya. Dimas Adi, Dimas Risalva, semua Dimas ini biar sepakat ceweknya. Maka ya, Ayu. Nah, Faira Ayu.
Jadi ada 4 kelompok. Silakan masing-masing ketua kelompok berdiri. Ya. Bisa duduk di sini, ayo. 4, ini sudah 1, 2, 3, 4. Bisa duduk sini, satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. 4 kelompok ya. Kursinya dibawa, Mas. Kursinya dibawa, masuk sini. Ya. Diangkat, enggak apa-apa. Baik, di situ di lembar kerja kalian sudah ada rangkuman dari materi, kemudian juga ada form soal yang bisa kalian jawab secara berkelompok tentang teksnya mengenai seragam ya, karya Aris Kurniawan Basuki. Oke, silakan masing-masing ketua kelompok mengambil ini. Silakan masuknya. Ya, dibuat di situ hasil kerja kalian. Ya, dibuat yang seperti ini. Jadi kan kalian tugasnya menganalisis ya. Temanya siapa, tokohnya, tidak harus sama ini, bisa kalian buat sendiri, menggunakan model sendiri boleh, sesuai kreasi kalian. Gimana? Iya. Nah, iya sesuai dengan kreasi kalian ya. Jadi silakan kalian dengarkan dulu cerpennya, baru secara berkelompok dibuat dengan cara menentukan mana yang termasuk tema unsur intrinsik tadi. Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ya, kalian baca dulu cerpennya atau dengarkan dulu. Jadi, nah di sini, jadi kalian bisa scan barcode-nya. Silakan kalau mau scan. Di situ ada video, ya, video membaca cerpen yang tengah di sini. Cerpennya tentu tentang judul yang sesuai di situ, tentang seragam. Silakan bisa sambil disimak ya. Cuma dia sama sekali tidak menyangka kedatangan saya yang tiba-tiba. Jika kemudian dalam keramatnya yang tidak dibuat-buat, dipersilakannya saya untuk masuk. Tanpa ragu-ragu saya langsung memilih ambil di sebelah ruangan. Maka saya duduk di atas balai-balai bambu berangkat tikar kanan yang melalui duduk. Buat yang seperti ini. Dikira-kira loh ya, jangan sampai nanti tidak muat isinya. Jadi menulisnya juga disesuaikan dengan ukuran karton yang ada, media yang ada. Dikira-kira saja. Tulisannya disesuaikan dengan ukuran kartonnya. Jangan sampai tidak muat nanti. Kenapa? Terserah, bebas.
Terserah, sesuai kreativitas masing-masing. Sesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompoknya. Jadi nanti kalian jawab sesuai unsur intrinsiknya. Ya. Temanya apa? Cari di ceritanya. Ceritanya kan ada di situ. Atau itu sedang Bapak putar. Ya. Nah, bagi tugas. Buat jangan langsung di ini. Jadi kalian konsep dulu, baru nanti dimasukkan ke sini. Jadi konsep dulu di kertas, unsur intrinsiknya apa, kemudian temanya apa, jawab dulu, baru nanti tulis di sini. Gitu ya. Temanya, topiknya, tokohnya, penokohannya buat di kertas dulu. Tema, topik, alur alur ya. Tema, alur, tokoh. Ya. Ingat lo ya, amanatnya jangan sampai salah ya. Nanti kalian malah yang negatif yang dijadikan amanat. Amanat itu adalah yang positif. Tulis dicari di. Nah, di sini kan bisa baca dulu. Dibaca dulu. Buat di kertas biasa dulu, jangan langsung di sini ya. Nah, cari dulu tema, topiknya, tokohnya. Cari, buat di kertas dulu, Mas. Iya, nanti temanya iya. Kalau sudah fix nanti baru nanti dibuat di situ dan dipresentasikan. Iya, ini dibaca dulu cerpennya. Ini kan cerpennya. Ya, ini dibaca dulu ya. Nah, kalau sudah ketemu temanya tentang apa, makanya baca dulu semua cerpennya dulu. Iya, temanya. Bukan ini kan materinya. Cerpennya. Ini loh judul cerpen. Atau yang Bapak ini bisa dengerin Bapak setel dulu. Ya, ini cerpennya sampai ke sini. Ya. Sini sampai sini. Dibaca dulu sambil mencari temanya tentang apa kira-kira. Tokohnya ada siapa sambil dicatat. Iya, tokohnya. Penokohannya. Siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang cerewet, siapa yang sabar. Cari di situ. Cepetan sambil lalu yang sudah ketemu hasilnya, jawabannya, sambil lalu ditulis. Ketemu ya? Ya bagus. Iya, nggak usah. Ini sudah judulnya ini kan. Karena ini nanti dipresentasikan juga masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke kelompok yang sedang presentasi. Sudahkah? Ya, silakan bisa ditempel di belakangnya. Siapkan materinya, siapa yang mau presentasi. Kita lagi. Jangan terlalu tinggi juga dakwapan. Nah, ya bagus. Yang kuat ya. Miring Mas. Sedang bawah. Nah, ya dah. Dah, dua aja. Kuat itu sudah. Kuat jelas. Sip. Yuk, kelompok satu sudah dipajang. Ya, yang naik ke atas duluan nilainya nambah ya. Sudah? Yuk dipajang. Kalau sudah di sebelah sini nih, enggak apa? Di sebelah sini. Nah. Kasih nama sudah, namanya sudah. Kelompok 2. Ya, yuk bagus. Nih. Kelompok 2 siap naikkan bendera. Lewat situ Mas, tuh. Nah di sini aja biar tidak terlalu jauh. Dah kayak gitu.
Yang penting selesai dan benar. Nah, ke atas. Ya. Ya, kelompok 2 sudah merdeka. Kelompok berikutnya. Kelompok 3 belum? Mari kita simak, kita dengarkan bersama hasil kerja dari tugas kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut adalah hasil diskusi dari kami. Tema dari cerpen tersebut adalah persahabatan lebih penting daripada seragam. Sahabat saya, yang keras dikit mas. Ya. Janganlah melupakan saat bersama-sama dengan sahabat. Ya. Baca orang bernama saya. Gaya bahasa sudah dipahami. Sudah. Ya. Dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, tunggu dulu, jangan duduk dulu. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya, apakah dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang berbeda dari tugas kelompok 1? Ada yang bertanya? Silakan, Mbak Ayu. Bagian hal yang mana yang paling menarik untuk kalian dalam cerpen tersebut? Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Ayu, bagian yang cerita yang mana yang paling menarik menurut kalian dari cerpen tersebut? Di saat ayah sahabat marah. Oh, itu paling menarik ya? Ya, bagus. Jadi menurut kelompok 1, ya. Jadi menurut kelompok 1, ketika ayah dari sahabat itu marah, itu adalah peristiwa yang paling menarik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Boleh duduk. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 siap? Yuk, silakan dipresentasikan kelompok 2. Selanjutnya dari materi cerpen ini untuk unsur intrinsik bisa disimpulkan ada berapa macam unsur intrinsik? Ada 7 ya? Ya, ada 7 apa saja? Tema, tokoh, ya, oke, baik. Tolong itu diingat. Dari hasil presentasi, nah, presentasi yang cukup bagus, suaranya keras, itu kelompok 1, ya, paling selesai duluan juga. Nah, terus juga cara mempresentasikan itu kelompok 1 sudah lumayan bagus ya. Yang masih kurang itu adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2 suaranya kurang keras ya. Lain kali dikerasin suaranya. Kenapa Anda dices tadi pagi, Mas? Takutnya tadi low bed pas presentasi. Hah? Lemot ya. Nah, ya, jadi lain kali kalau presentasi itu harus dengan suara yang keras, lantang ya. Cowok apalagi. Nah, terus yang berikutnya adalah sikap. Jadi yang perlu diperbaiki adalah sikap. Orang presentasi itu menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi bukan membaca menghadap ke tembok yang mendengarkan tidak diperhatikan. Jadi presentasi itu adalah membaca. Pak, kan saya harus lihat ininya, Pak. Harusnya membawa catatan
kecil untuk disampaikan. Jadi menghadapnya bukan menghadap ke, iya, jadi menghadapnya harus ke audiennya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk evaluasi diskusi dan tugas yang berkelompok materi cerpen ini. Baik anak-anakku sekalian, ke bagian terakhir akan ada tes individu ini. Nah, ini sudah Bapak masukkan ke Google Form. Nah, nanti sebagai bagian dari evaluasi ya, kalian jawab pertanyaan itu sudah ada di Google Form yang sudah Bapak kirim di grup ya. Itu dijawab dan langsung dikirim ya. Itu menggunakan email masing-masing ya. Ini bukan tugas kelompok lagi, meskipun masih berkaitan dengan cerpen yang sama, tetapi sudah sifatnya individu. Jadi untuk memperkuat melengkapi hasil nilai kelompok yang sudah kalian lakukan. Jadi tugas ini nanti bisa kalian jawab setelah kalian pulang, kerjakan di rumah menggunakan HP. Linknya sudah Bapak kirim di grup ya. Dan setiap unsur itu seharusnya bisa memberikan motivasi bagi kalian yang bisa diterapkan dalam kehidupannya nyata. Jadi mana contoh perilaku yang boleh ditiru, mana perilaku yang harus dijauhi atau tidak layak untuk ditiru atau dilakukan. Nah, sehingga kalian nanti akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, tolong materi hari ini diingat betul-betul untuk direfleksikan dalam kehidupan yang baik ya, yang nyata. Selanjutnya, tolong minggu depan kalian siapkan masih tentang cerpen. Tapi minggu depan kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan dari cerpen ya. Apa itu struktur, apa itu unsur kebahasaan yang ada dalam cerpen? Nah, kita akan membahasnya minggu depan. Syaratnya harus sudah mengumpulkan tugas ini ya, untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi silakan yang tidak ada paketan bisa tethering ke temannya ya. Harus ikhlas berbagi ya, karena orang hidup tidak akan selamanya. Minimal kalian punya sangu nanti untuk di akhirat dengan cara berbagi ya, hotspot ya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, anakku, maka pelajaran hari ini bisa Bapak akhiri ya. Kita setelah kalian bekerja lumayan belajarnya hari ini, sebentar lagi kan masih ada pelajaran, jadi kita gunakan untuk istirahat yang ringan-ringan saja ya. Jadi ya, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak bisa akhiri pertemuan hari ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan istirahat.